Islamisasi di Sulawesi Selatan yang dipelopori oleh kerajaan Gowa berlangsung secara damai. Namun, kerajaan-kerajaan Bugis yang kuat seperti Bone, Sopeng, dan Wajo yang telah terikat dalam persekutuan Tri-Alliance atau Telum Poco sejak tahun 1582 pada awalnya menolak ajakan Gowa. Penolakan tersebut didasarkan pada pengalaman perang sebelumnya yang masih menyisakan luka dan penderitaan yang belum terhapus. Ingatan mereka masih segar akan ekspansi Gowa di bawah Raja Gowa ke-10, I Manrigao Karaeng Lakiung, yang menaklukkan kerajaan Lamuru, Cenrana, Salomeko, Gantarang, Wajo, Sawito, Sopeng, dan wilayah lainnya dalam usahanya memperluas kekuasaan. Gowa juga pernah berperang melawan Raja Bone ke-7, La Tenrirawe Bongkangnya, selama 3 tahun. Selain itu, janji perdamaian yang pernah diciptakan oleh Raja Gowa ke-12, Tunijalo, akhirnya dilanggar sendiri oleh Gowa. Pada masa Raja Gowa ke-13, Tunipasulu, Gowa kembali melancarkan serangan ke kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Bugis. Hal ini membuat ajakan kerjasama dari Gowa selalu ditanggapi dengan keraguan. Kerajaan-kerajaan Bugis menilai bahwa Gowa bukan bertujuan menunjukkan jalan terbaik sebagaimana yang disepakati bersama, melainkan ingin memperluas kekuasaannya dan meningkatkan wibawa serta martabatnya. Bagi kerajaan-kerajaan Bugis, ajakan Gowa untuk menerima Islam bukan semata demi cita-cita bersama menghadapi kekuatan asing, tetapi lebih sebagai upaya untuk memecah persekutuan Telum Pocoe. Oleh karena itu, sebelum menerima Islam secara resmi, mereka tetap bersikap waspada terhadap langkah-langkah Gowa. Bagi kerajaan-kerajaan yang menolak seruan pengislaman, Gowa menempuh jalan kekerasan setelah ajakan damai ditolak. Pada tahun 1608, Gowa mengirim laskar ke wilayah Bugis, tetapi serangan tersebut berhasil digagalkan oleh pasukan Bugis yang tergabung dalam Telum Pocoe. Namun pada tahun berikutnya, laskar Gowa berhasil menundukkan Sidenreng dan Sopeng. Pada tahun 1609, Datu Sopeng akhirnya menerima Islam, diikuti Arung Matowa Wajo pada tahun 1610, dan disusul oleh Raja Bone pada tahun 1611. Keberhasilan menundukkan Bone menjadi prestasi besar bagi Gowa, karena dengan demikian keamanan di daratan Sulawesi Selatan dianggap telah terwujud. Persatuan dalam agama Islam juga menjadi bagian dari strategi Gowa untuk menghadapi ancaman dari laut, terutama dari pedagang Eropa. Meskipun Islamisasi berhasil, proses penaklukan yang dilakukan Gowa menyisakan luka dan kesan mendalam bagi para korban perang. Namun penderitaan tersebut tidak terlalu dipedulikan oleh Gowa, yang semakin fokus pada strategi ekspansi dan penguasaan jalur perdagangan rempah-rempah di sekitar Laut Jawa dan Maluku. Gowa kemudian melanjutkan perluasan pengaruhnya dengan menduduki daerah-daerah pesisir pantai utara Sulawesi seperti Donggala, Gorontalo, dan Manado. Wilayah-wilayah ini dipandang penting untuk menghalangi musuh dari utara yang datang melalui Selat Makassar. Setelah daerah-daerah di Sulawesi Selatan menerima Islam, Gowa menuntut ketenangan dan kesetiaan dari rakyatnya. Islam tidak hanya berperan sebagai ajaran agama, tetapi juga sebagai bagian dari strategi politik untuk memperkokoh kehidupan masyarakat dan lembaga pemerintahan. Dengan peresapan ajaran Islam yang mendalam, Gowa berharap dapat menjaga stabilitas dan memperkuat pengaruhnya di kawasan tersebut. Pada masa pemerintahan Raja Boneh ke-13, Lama Daremeng, Islam berkembang pesat di wilayah Boneh. Baginda sangat fanatik terhadap ajaran Islam dan berusaha menerapkannya secara murni dan konsekuen. Ia mendapat bimbingan dari Qadi Boneh Faqih Amrullah dan memerintahkan rakyatnya untuk menaati ajaran Islam dengan ketat. Kerajaan-kerajaan tetangga seperti Sopeng, Wajo, dan Ajatapareng juga dianjurkan untuk menerapkan hal yang sama. Salah satu kebijakan besar Lama Daremeng adalah penghapusan perbudakan. Ia menetapkan bahwa semua hamba sahaya harus dimerdekakan dan mereka yang tetap bekerja harus diberi upah yang sama dengan pekerja bebas. Ketetapan ini menimbulkan perlawanan dari kalangan bangsawan dan petinggi kerajaan yang merasa kehilangan hak istimewa dan sumber kekayaan mereka. Bahkan, ibu kandungnya sendiri,
Wei Tenri Soloreng Datuk Patiro menentang kebijakan ini dan melarikan diri ke Goa untuk meminta perlindungan kepada Raja Goa ke-15 Sultan Malikus Said. Sultan Goa berusaha menyelesaikan konflik ini secara damai, tetapi gagal. Ia menuduh Lama Daremeng menyebabkan ketidakstabilan di Bone yang bisa mengganggu persiapan Goa menghadapi ancaman dari Kompeni Belanda. Dengan alasan ingin melindungi Wei Tenri Soloreng dari anaknya yang dianggap durhaka, Sultan Malikus Said menyatakan perang terhadap Bone. Pasukan Goa yang dibantu sekutunya menghadapi Laskar Bone dalam pertempuran sengit. Karena kalah jumlah dan persenjataan, Lama Daremeng dan saudaranya, Laten Riaji Tosenrima, akhirnya melarikan diri ke Larompong, lalu ke Cimpu di wilayah Luwu pada tahun 1644. Namun pada tahun yang sama, Lama Daremeng tertangkap dan diasingkan ke Sanrangeng, sementara Laten Riaji berhasil lolos. Kekalahan ini menandai awal masa penjajahan Goa atas Bone, yang berlangsung selama 17 tahun dari tahun 1644 hingga 1660 sebagaimana tertulis dalam kontrak Nari Poatana Bone 10 Pitu Taung Itana. Setelah menaklukkan Bone, Sultan Goa menunjuk pamannya, Karaeng Sumana, sebagai wakil pemerintahan di Bone. Namun karena merasa tidak mampu, jabatan tersebut dialihkan kepada Tobala Arung Tanete yang diangkat sebagai penguasa Bone dengan gelar Jenang. Keadaan ini memicu perlawanan dari Laten Riaji yang kembali ke Bone dan menganggap pengangkatan Tobala sebagai penghinaan. Bersama para bangsawan yang tidak setuju dengan kekuasaan Goa, ia memberontak dan diangkat menjadi Raja Bone oleh para petinggi dan pemuka masyarakat pada tahun 1644. Akibatnya, terjadi dua kekuasaan di Bone. Tobala sebagai penguasa boneka mewakili Goa, Laten Riaji sebagai raja yang diangkat oleh rakyat Bone. Sultan Goa segera mengirim pasukan besar untuk menumpas pemberontakan ini. Bone dikepung dari 3 arah, Laskar Wajo dan Luwu dari utara, Laskar Goa dari selatan, armada Goa dari laut. Pertempuran terakhir terjadi di Benteng Pasempe, di mana pasukan Bone bertahan mati-matian. Namun karena kalah jumlah dan persenjataan, mereka akhirnya menyerah. Laten Riaji ditangkap dan diasingkan ke Siang, Pangkajeni, di mana ia akhirnya wafat. Dalam peristiwa ini, banyak bangsawan Bone ditawan, termasuk Laten Ritata Arung Palaka, yang saat itu berusia 10 tahun. Ia bersama keluarganya dibawa ke Goa dan berada di bawah pengawasan Mangkubumi Karaeng Patingaloang. Meski seorang tawanan, Laten Ritata diangkat menjadi pengawal pribadi Karaeng Patingaloang, di mana ia belajar banyak tentang strategi perang dan politik hingga wafatnya Karaeng Patingaloang pada 15 September 1654. Setelah Perang Pasempe, Goa semakin memperketat kontrolnya atas Bone. Tobala tetap dijadikan Janang. Rakyat Bone mengalami tekanan hebat di mana semua hasil bumi dan pajak dikumpulkan untuk membiayai perang Goa melawan Kompeni Belanda. Banyak orang Bone, Sopeng, dan Luwu merantau ke Malaysia, Sumatera, dan Borneo untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin, Goa terus menghadapi tekanan dari Kompeni Belanda. Perang di Laut Buru pada 1651 menyebabkan kekalahan besar bagi Goa, sementara perjanjian 28 Desember 1655 melarang Goa berdagang ke Maluku. Pada 19 Agustus 1660, Benteng Panakukang jatuh ke tangan Belanda dan Goa harus melepaskan penguasanya atas Buton, Manado, dan Maluku. Dengan semakin sempitnya wilayah kekuasaan Goa, Sultan Hasanuddin memutuskan untuk berperang daripada terus-menerus melakukan perjanjian yang merugikan. Ia memerintahkan Mangkubumi Karaeng Karunrung untuk membangun Benteng Mariso di utara Benteng Somba Opu, serta membuat parit pertahanan dari Binangaberu hingga ujung tanah sepanjang 2,5 mil. Strategi ini menunjukkan bahwa ancaman terbesar bagi Goa berasal dari laut, terutama dari Kompeni Belanda. Oleh karena itu, Goa mulai menerapkan strategi pertahanan yang lebih kuat, sementara Bone tetap menjadi duri dalam daging yang suatu saat akan bangkit melawan kekuasaan Goa.
Bibit keresahan dan kebencian mulai tumbuh dari para tawanan perang Pasempe yang telah berada di Goa selama kurang lebih 16 tahun. Mereka mengalami perlakuan keras dan kasar dari penguasa, terutama setelah Goa terdesak dalam jalur perdagangan di sekitar Laut Jawa dan Maluku. Pendapatan negara berkurang dan bantuan persenjataan dari Portugis semakin terbatas. Akibatnya, semua tawanan dipaksa ikut serta dalam pembangunan benteng dan penggalian parit pertahanan. Salah satu proyek besar yang dikerjakan adalah Benteng Panakukang yang harus dipisahkan dari daratan Goa dengan parit sebagai pertahanan. Untuk mempercepat pengerjaan, Karaeng Karunrung memerintahkan Tobala mengerahkan 10.000 orang Boneh ke Goa. Mereka dipaksa bekerja tanpa pandang bulu dan harus menyelesaikan proyek dalam waktu kurang dari 40 hari. Rombongan ini dipimpin oleh Janang Tobala dan berangkat ke Goa pada bulan Juli 1660. Mereka berjalan kaki ratusan kilometer selama 4 hari, membawa alat-alat penggali. Perjalanan yang berat menyebabkan banyak di antara mereka, terutama anak-anak dan orang tua, jatuh sakit. Sesampainya di Goa, mereka langsung mulai menggali parit dan membangun benteng Mariso. Dalam beberapa hari bekerja tanpa istirahat dan hanya mendapatkan makanan seadanya, banyak pekerja mulai jatuh sakit, bahkan ada yang melarikan diri. Namun mereka yang tertangkap oleh Laskar Goa disiksa dengan kejam, dipaksa bekerja seperti hewan di bawah kendali tuannya. Karaeng Karunrung sebagai arsitek proyek ini semakin marah karena semakin banyak pekerja yang melarikan diri. Ia menargetkan agar parit pertahanan dari Barombong hingga ujung tanah di sepanjang pantai selesai sebelum musim hujan pada Oktober atau November. Semua tawanan perang di ibu kota pun diperintahkan untuk menggantikan pekerja yang melarikan diri. Di tengah penderitaan itu, ayah Laten Ritata, meskipun dibebaskan dari kerja paksa, tidak sanggup menyaksikan rakyat Boneh dan Sopeng yang diperlakukan dengan begitu kejam. Dengan hati yang pedih, ia mengamuk di hadapan Sultan Hasanuddin dan menuntut agar rakyatnya dibebaskan. Namun keberaniannya berujung pada kematian yang tragis. Ia dihukum mati dengan sangat kejam di hadapan Karaeng Karunrung karena berani menentang kebijakan kerajaan. La Potobunek, ayahanda Arung Palaka, tewas mengenaskan, membuat Arung Palaka menaruh dendam dengan Karaeng Karunrung. Laten Ritata Arung Palaka, yang dikenal di Makassar dengan gelar Daeng Serang, menyaksikan sendiri pembunuhan ayahnya serta penderitaan rakyat Boneh dan Sopeng. Dengan penuh amarah, ia bersumpah akan menuntut balas, utang darah bayar darah, atas kematian ayahnya dan para pekerja paksa. Pada usia 25 tahun, ia sudah dikenal di Boneh dan Sopeng sebagai sosok pemimpin yang berani. Dengan tekad membebaskan rakyatnya dari belenggu penjajahan Goa, Laten Ritata mulai mengorganisir pelarian besar-besaran para pekerja dan tawanan. Sesuai rencana, mereka berkumpul di Lamuru. Kebetulan saat itu Raja Goa dan para petinggi kerajaan sedang menghadiri upacara panen, sehingga pelarian berjalan lancar. Setelah tiba di Lamuru, Laten Ritata melaporkan peristiwa ini kepada Tobala di Boneh dan Datuk Sopeng. Ia mengundang mereka untuk berunding di Atapang dekat Mampu. Dalam perundingan tersebut, lahirlah kebulatan tekad antara Boneh dan Sopeng untuk bersatu melawan Goa. Sejak saat itu, Laten Ritata semakin dikenal dengan gelar Datuk Mario, gelar yang telah disematkan oleh ibunya sejak masa remajanya. Peristiwa pelarian para pekerja paksa dari Boneh dan Sopeng mengejutkan serta memicu kemarahan Raja Goa. Sebagai tanggapan, ia segera memerintahkan Karaeng Sumana untuk memburu dan menangkap Laten Ritata. 3 hari kemudian, Laskar Goa telah mencapai Lamuru. Di Lamuru, Laskar Laten Ritata Arung Palaka yang berjumlah 11.000 orang, gabungan dari Laskar Sopeng dan Boneh, berhasil memukul mundur pasukan Goa. Dalam pertempuran ini, Datuk Mario pertama kali menunjukkan keberanian serta taktik perang yang dipelajarinya dari Karaeng Patingaloang. Namun, keadaan berubah ketika Wajo mengirimkan bantuan untuk Goa, membuat Laskar Sopeng harus menghadapi Laskar Wajo. Akibatnya, kekuatan Boneh melemah, memaksa pasukan Boneh di bawah pimpinan Tobala mundur ke Boneh Utara, tepatnya ke Timurung, Sailong, dan Mampu. Pertempuran sengit terjadi di Mampu.
Tobala yang dengan gagah berani menerobos ke tengah medan pertempuran, akhirnya gugur pada 11 Oktober 1660 setelah ditombak dan ditebas kepalanya oleh seorang laskar berkuda Gowa. Kematian Tobala menyebabkan kekacauan dalam pasukan Boneh, sehingga Latenritata mengubah taktiknya dengan menarik diri ke pegunungan Sopeng Tanete. Sejak saat itu, Latenritata menjadi buronan utama bagi pasukan Gowa. Dalam kondisi terdesak, Latenritata berhasil mengumpulkan kembali 4.000 laskar Boneh dan Sopeng untuk menyerang Wajo, dengan tujuan memisahkan Wajo dari persekutuan dengan Gowa. Namun usahanya gagal karena Wajo tetap setia kepada Gowa demi menjaga kepentingan jalur perdagangan. Tidak ada pilihan lain bagi Latenritata selain meninggalkan wilayah Wajo dan Boneh menuju pegunungan Tanete. Meski begitu, pasukan Gowa tetap mengejarnya dengan tujuan menangkapnya hidup atau mati. Di pegunungan Ompungeng, ia mendapat perlindungan dari masyarakat Tanete. Namun pengejaran terus berlangsung sehingga ia harus segera meninggalkan Ompungeng. Taktik perang gerilya yang selama ini diterapkannya mulai sulit dipertahankan. Dalam hatinya ia bertekad, lebih baik mati berkalang tanah daripada dijajah. Dengan tekad kuat untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Boneh, Latenritata akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Sulawesi Selatan. Bersama 400 pengikut setianya, ia berangkat menuju Pulau Buton pada hari Sabtu, 25 Desember 1660, dari Cempalagi, dekat Palet. Perbekalan yang dibawa sangat terbatas, hanya terdiri atas 100 kati emas pemberian Datu Sopeng, serta beberapa perhiasan emas dari keluarganya di Sopeng. Sehari kemudian, Arung Bila, Arung Apanang, dan Arung Belo menyusul ke Buton. 10 hari setelah kepergian Latenritata, pasukan Gowa yang dipimpin oleh Abdul Hamid Karaeng Karunrung tiba di Sopeng untuk melanjutkan pengejaran. Namun mereka kehilangan jejaknya. Baru setelah tiba di Boneh, Karaeng Karunrung mengetahui bahwa Latenritata telah berlayar menuju timur sekitar 12 hari sebelumnya. Orang-orang Bugis yang hijrah ke Buton disambut oleh Sultan Buton ke-9, Mosuruna Aratama Sultan Malik Sirullah, beserta para petinggi negara Buton. Latenritata diperlakukan dengan hormat seperti di rumahnya sendiri dan mendapat perlindungan dari La Ode Arfani Sapati Baluwu. Latenritata berharap Sultan Buton dapat membantunya dalam perang melawan Gowa atau setidaknya menjalin kerja sama dengan Ternate. Namun Sultan Buton menolak dengan alasan bahwa Buton dan Ternate telah berulang kali mengalami kekalahan akibat invasi Gowa. Serangan Gowa ke wilayah timur merupakan bagian dari strategi mereka untuk menghalangi kompeni Belanda dalam perdagangan rempah-rempah. Setelah bermusyawarah dengan para petinggi Buton, disepakati bahwa satu-satunya kekuatan yang dapat mengalahkan Gowa adalah kompeni Belanda. Latenritata mengingat pengalamannya di Gowa ketika benteng Panakukang yang kuat berhasil direbut hanya dengan 6 kapal, memaksa Raja Gowa mengakui kekalahan dan menandatangani perjanjian damai yang merugikan pihaknya. Dalam benaknya, ia mulai menyusun strategi baru. Ketika Latenritata berada di Buton, pasukan Gowa yang dipimpin oleh Karaeng Bonto Maranu tiba untuk mencarinya. Pasukan Boneh dan Sopeng bersembunyi di balik gunung, sementara Latenritata disembunyikan oleh Sultan Buton di ruang bawah tanah. Saat Karaeng Bonto Maranu bertanya tentang keberadaannya, Sultan Malik Sirullah menjawab, "Tidak ada di atas tanah Buton." Jawaban ini membuat Karaeng Bonto Maranu percaya dan kembali ke Gowa setelah melakukan pencarian di lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian Latenritata. Keputusan akhir yang diambil bersama Sultan Buton adalah meminta bantuan kompeni Belanda di Batavia. Sebagai langkah awal, Arung Patojo, komandan pasukan, diutus ke Batavia untuk menjajaki kemungkinan kerjasama dalam melawan Gowa. Pada tahun 1663, utusan tersebut berangkat ke Batavia dan bertemu dengan Niolan untuk membahas rencana ini dengan pejabat tinggi kompeni Belanda. Langkah ini menjadi titik balik dalam perjuangan Boneh melawan Gowa, membawa Latenritata lebih dekat pada strategi yang akhirnya akan mengubah sejarah perlawanan rakyat Boneh. Pada November 1663,
Atas undangan pemerintah tinggi kompeni, Latenritata Arung Palaka dan pasukannya berangkat ke Batavia dengan kapal kompeni De Leeuwine. Mereka diangkut secara bertahap dan ditempatkan di perkampungan Angke bersama 700 orang lainnya. Sultan Hasanuddin beberapa kali mengirim surat kepada kompeni di Batavia untuk meminta agar pasukan Bugis diserahkan kepadanya. Namun permintaan itu ditolak. Meskipun telah tiba di Batavia, kompeni belum sepenuhnya mempercayai Latenritata. Kepercayaan mereka semakin menurun setelah mengetahui hubungan keluarga antara Latenritata dan Sultan Hasanuddin. Namun situasi mulai berubah ketika Sultan Mandarsya dari Ternate dan Sultan Buton mengirim surat kepada kompeni meminta mereka untuk mendukung Latenritata. Kedua sultan ini melihat perjuangan Latenritata sebagai kesempatan untuk membebaskan wilayah mereka dari pengaruh Goa yang selama ini mengancam Ternate dan Buton. Mereka bahkan berjanji untuk membantu Latenritata jika kompeni juga bersedia membantunya. Melihat peluang ini, kompeni menjalankan politik adu domba, tetapi tetap mempertimbangkan biaya perang dan kemungkinan korban. Beberapa kali mereka mengirim kapal ke Goa untuk menggertak dan memancing reaksi, berharap agar Goa terpancing untuk berperang. Latenritata yang terus mengikuti perkembangan situasi, semakin tidak sabar dan akhirnya berjanji kepada kompeni bahwa pasukannya siap menjadi pelopor dalam pertempuran. Tujuan utama Latenritata adalah memaksa Goa untuk berunding dan melepaskan semua wilayah kekuasaannya, terutama di Sulawesi Selatan. Pada November 1666, kompeni secara rahasia menetapkan rencana perang terbuka melawan Goa. Laksamana Cornelis Spilman ditunjuk sebagai pemimpin armada yang akan menyerang Sulawesi. Pada 24 November 1666, sebanyak 21 kapal yang membawa 818 serdadu Belanda dan 578 serdadu Ambon berlayar ke Sulawesi. Pasukan Bugis yang dipimpin oleh Latenritata terbagi dalam beberapa kelompok di bawah pimpinan Arung Belo, Arung Patojo, Arung Kaju, dan beberapa bangsawan Boneh lainnya. Setelah singgah di Jepara, armada bergerak menuju Sulawesi, berlabuh di Tanah Keke untuk mengamati situasi sebelum maju ke benteng pertahanan Goa. Spilman memulai perang urat saraf dengan mengirim surat kepada Sultan Hasanuddin, yang kemudian membalas dengan mengirim utusan membawa pundi-pundi berisi emas dan perak sebagai tebusan bagi awak kapal De Leeuwine yang terbunuh di Pulau Duang-Duangan. Spilman menerima uang tersebut tetapi menolak menganggapnya sebagai tebusan dengan alasan bahwa darah harus dibayar dengan darah. Ketegangan mencapai puncaknya ketika kapal Latenritata maju sejauh 1 mil dari daratan dan melepaskan 3 tembakan meriam, diikuti dengan pengibaran bendera merah sebagai tanda dimulainya perang terbuka. Kompeni dan pasukan Bugis kemudian bergerak ke selatan menuju Bantaeng, sementara sebagian pasukan Latenritata berjalan kaki dan berkuda. Di Bantaeng, mereka berhasil mengalahkan pasukan simpatisan Goa dan membakar lumbung perbekalan musuh. Sementara itu, armada Spilman mengepung pasukan Karaeng Bonto Maranu di perairan Buton dan Maluku. Untuk memastikan bahwa pasukan Goa tidak bisa menyerang dari belakang, Latenritata dan Spilman terlebih dahulu menaklukkan Karaeng Bonto Maranu yang akhirnya menyerah. Setelah mengamankan perairan, armada Spilman kembali ke Makassar untuk memulai serangan langsung ke Goa. Latenritata dan pasukannya bergerak dari Bon menuju Bulo-Bulo, dengan sebagian pasukan menyusup dari jalur darat. Pada bulan Juli 1667, pasukan Boneh dan Sopeng berhasil merebut Bulo-Bulo, Lamati, dan Tanah Kongkong, mengalahkan pasukan Goa satu persatu. Di Lakasi Kalimporo, Latenritata bertemu dengan Kapten Poleman yang dikirim untuk mencarinya di perairan Buton. Pertempuran sengit terjadi di Bantaeng, dipimpin langsung oleh Spilman. Kota itu hancur dan kompeni serta pasukan sekutunya meraih kemenangan. Pasukan Bugis dari berbagai daerah berkumpul di Bantaeng untuk melancarkan serangan ke Goa. Sepanjang perjalanan, banyak bekas laskar Goa yang bergabung dengan mereka. Latenritata membagi pasukannya menjadi 3 kelompok untuk mengepung Goa, yaitu
pasukan dari utara, pasukan dari timur, dan pasukan dari selatan dipimpin langsung oleh Laten Ritata Arung Palaka. Sementara itu, kapal-kapal perang Spelman menyerang dari laut. Serangan pertama diarahkan ke Benteng Galesong, lalu ke Benteng Barombong. Pertempuran berlangsung sengit dari Juli hingga November 1667. Benteng Barombong menjadi medan pertempuran paling berdarah. Ratusan peluru meriam ditembakkan oleh kedua belah pihak, menyebabkan banyak korban berjatuhan. Persediaan perbekalan Goa semakin menipis, memaksa Sultan Hasanuddin untuk mencari jalan damai. Pada Jumat 18 November 1667, menjelang waktu Asyar, perjanjian Bongaya akhirnya ditandatangani. Perjanjian ini terdiri dari 29 pasal yang mengharuskan Goa melepaskan semua daerah kekuasaannya di Indonesia bagian timur. Dengan wilayahnya yang tersisa hanya sebatas Goa, pasal 18 dalam perjanjian tersebut secara khusus menyatakan bahwa pemerintah kerajaan Goa harus melepaskan kekuasaannya atas kerajaan Boneh dan kerajaan Luwu, serta berjanji untuk membebaskan Datu Sopeng, Laten Ribali dari pengasingannya. Perjanjian Bongaya menjadi titik balik dalam sejarah Sulawesi Selatan, menandai berakhirnya dominasi Goa dan awal dari pengaruh besar kompeni di kawasan tersebut. Setelah perjanjian Bongaya tercapai dan Boneh serta negeri-negeri Bugis dan Mandar memperoleh kemerdekaan, Laten Ritata tidak lagi berambisi untuk menyerang Benteng Sombaopu, tempat istana Sultan Hasanuddin. Baginya, lebih penting untuk menundukkan Mandar dan Wajo yang masih bertahan. Sementara itu, Spelman menyerang Benteng Sombaopu pada April 1669 dengan bantuan serdadu dari Batavia. Setelah pengepungan selama 3 bulan dengan dukungan pasukan Ambon, Benteng Goa yang terakhir itu akhirnya jatuh pada 24 Juni 1669. Dalam perang ini, peran Laten Ritata Arung Palaka sangat kecil. Meskipun kompeni berterima kasih atas kemenangan Laten Ritata dalam menguasai Goa, ia sendiri tidak merasa berutang budi karena yang terpenting baginya adalah kemerdekaan Bon dari penjajahan. Ia juga tidak menyimpan dendam terhadap Sultan Hasanuddin maupun rakyat Makassar. Pada tahun 1672, Lama Daremeng yang sebelumnya diangkat kembali menjadi Raja Boneh oleh Sultan Hasanuddin, wafat menjelang runtuhnya Benteng Barombong. Para petinggi kerajaan Boneh dan pejabat adat kemudian mempersembahkan mahkota kerajaan kepada Laten Ritata. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Arung Palaka. Gelar lainnya yang disematkan kepadanya antara lain Malam PRG Mena, karena ia berjanji tidak akan memotong rambutnya sebelum Boneh merdeka. Rakyat dan para pembesar juga memberinya berbagai gelar seperti Tori Sompai, To Unru, Datu Tungkenatana Ugi, dan lainnya. Perjalanan panjang Laten Ritata Arung Palaka akhirnya mencapai puncaknya ketika ia berhasil menduduki takhta kerajaan Boneh. Uraian ringkas ini berusaha menggambarkan perjuangan Arung Palaka dalam memerdekakan tanah Boneh dari kekuasaan kerajaan Goa. Peristiwa-peristiwa tersebut terjadi pada abad ke-17, masa ketika setiap kerajaan berupaya memperkuat wilayah, menyusun pemerintahan, dan menjaga stabilitasnya. Peperangan antar kerajaan berlangsung sengit demi memperluas batas wilayah dan menguasai jalur perekonomian. Dalam kondisi ini, setiap tokoh yang berjasa diakui sebagai pahlawan dan setiap kerajaan memiliki hak untuk menjalin kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan. Di Sulawesi Selatan, hegemoni kerajaan mengalami pergeseran dari Luwu ke Goa dan akhirnya ke Boneh. Setelah mengalahkan Goa, Arung Palaka diangkat sebagai Mangkau di Boneh. Ia berupaya menyatukan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan dengan pusat pemerintahan di Bontoala. Dari sana, ia mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus menahan campur tangan kompeni di pedalaman Sulawesi Selatan. Kepribadian Arung Palaka yang luhur serta kedekatannya dengan rakyat membuatnya dihormati oleh berbagai suku seperti Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Orang Makassar bahkan mengabadikan kisahnya dalam Sinrili Kapala Talumbawa yang menceritakan seorang bangsawan yang diasingkan tetapi kembali sebagai pemenang. Sementara itu, orang Bugis,
Makassar, dan Mandar memuliakan keberanian serta kebijaksanaannya dalam Lamen Runana Arung Palaka. Gagasan persatuan dan kesatuan kerajaan di Sulawesi Selatan kemudian diwariskan kepada keponakannya, Lapatau Matanatika, Raja Bone ke-16. Lapatau menjalankan wasiat pamannya dengan menyatukan Sulawesi Selatan melalui strategi pernikahan politik serta kekuatan militer. Dengan demikian, dinasti Arung Palaka dan Lapatau berkuasa selama 233 tahun, hingga tahun 1945. Sejak paruh kedua abad ke-17, keturunan Lapatau memegang berbagai jabatan penting, menjadi raja di Goa dan Bone, datu di Luwu dan Sopeng, Arung di Wajo, serta Maradia di Mandar.